Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajarkimia.id. Kelasnya belajar kimia asyik. Halo sahabat kimia, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan dengan teliti. Oke, sekarang kita masuk ke metode ilmiah. Nah, kira-kira apa sih metode ilmiah itu ya, dan kenapa harus kita pelajari? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu merancang, melakukan percobaan, dan membuat laporan ilmiah. Dan yang kedua adalah menjelaskan komponen-komponen dalam laporan ilmiah. Ada nih pertanyaan esensial ya. Jadi pertanyaannya begini, apakah kamu tahu bagaimana penemuan obat cacar? Bagaimana seorang ilmuwan bisa menemukan obat cacar tersebut? Hal-hal apa yang bisa dilakukan para ilmuwan sehingga menemukan obat tersebut? Nah, kira-kira pertanyaan ini apa hubungannya dengan metode ilmiah? Coba pikirkan sekali lagi. Itu pertanyaan di save dulu ya. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Kita bahas dulu metode ilmiah. Tadi kan pertanyaannya apa sih metode ilmiah itu? Jadi metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Jadi nih ada masalah, bagaimana caranya? Yaitu dengan metode ilmiah. Langkah-langkahnya secara ilmiah dan rasional. Jadi tujuannya apa? Untuk mengungkap suatu permasalahan. Coba simak video sebagai berikut. Aduh, sakit banget perut aku. Kamu kenapa? Perut aku sakit. Beberapa hari ini perut aku sakit banget. Sering mual, muntah. Jangan-jangan kamu disantet, jangan-jangan kamu minum racun. Ayo ke dukun aja. Nggak boleh gitu teman-teman. Kamu terakhir kali makan apa? Udah ke dokter? Udah minum obat? Yaudah kalau gitu kita ke dokter aja, lain kali dijaga ya pola makannya. Nah, dari video itu ada nggak terpikir sama kawan-kawan semua apa yang sedang mereka buat? Nah, benar. Jadi mereka itu adalah mendiskusikan suatu masalah. Jadi tadi seorang siswa yang bernama M sakit perut. Nah, itu kan masalah. Jadi masalah itu adalah yang tidak biasa terjadi gitu, dan rentang waktunya itu lumayan lama, makanya beberapa hari atau seminggu. Dia beda dari yang biasanya itu terjadi. Biasanya kan dia sehat, tidak sakit perut. Nah, ini dia sakit perut beberapa hari. Nah, itu kan masalah gitu. Kemudian teman dua temannya itu mengatakan, jangan-jangan kamu disantet atau ke dukun. Nah, itu adalah pemecahan yang bukan ilmiah. Karena apa? Karena tujuannya ke dukun, ke santet. Nah, itu tidak ilmiah ya. Sedangkan dua temannya itu dia solusinya itu jelas gitu dan bisa dilakukan. Makanya dia bertanya, kamu makan apa sebelumnya? Kenapa bisa sakit? Makan apa? Itu pertanyaan, ya kan? Kemudian sudah minum obat atau belum? Sudah ke dokter atau belum? Nah, itu pertanyaan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, sudah jelas ya. Jadi pendekatan ilmiah itu bukan pendekatan yang mistik, yang tidak bisa dilakukan seperti dukun atau santet. Tapi pemecahan ilmiah adalah pemecahan yang bisa dilakukan dan bisa
benar-benar dipraktekkan langsung. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi dari video itu tadi juga kita bisa tahu berarti mereka sudah melaksanakan langkah-langkah metode ilmiah walaupun dengan cara yang singkat. Nah, untuk lebih paham tentang metode ilmiah, kita harus tahu nih langkah-langkah metode ilmiah itu apa aja, supaya nanti hasilnya memang benar-benar ilmiah dan secara sistematis. Apa aja itu? Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua adalah menemukan hipotesis, yang ketiga menetapkan variabel, yang keempat menetapkan prosedur, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengolah dan menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang kedelapan mempublikasikan hasil. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Nah, setelah kita buat rumusan masalahnya, kita harus menemukan hipotesis. Arti hipotesis ini adalah ide atau dugaan sementara jawaban dari rumusan masalah. Kenapa harus ada hipotesisnya? Supaya nanti penelitian kita lebih terarah, tujuannya jelas, lebih efisien, dan pengumpulan data lebih relevan. Jadi setelah kita merumuskan masalah, kemudian kita jawab melalui hipotesis ini. Jawaban dari rumusan masalah itulah namanya hipotesis. Nah, setelah hipotesis sudah kita dapatkan, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian itu ada namanya variabel penelitian. Ada 3 variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas, kemudian variabel terikat, dan terakhir variabel kontrol. Apa yang bisa membedakan variabel bebas, terikat, dan kontrol? Tolong perhatikan penuh ya. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang dibuat bebas, artinya yang dapat diubah-ubah. Sementara variabel terikat ini adalah variabel yang mau kita teliti gitu. Jadi akibat dari variabel bebas nanti adalah variabel terikat, inilah yang mau kita teliti. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama atau variabel yang dipertahankan atau tetap ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah kelarutan gula di dalam air. Berarti ada gula kan? Ada airnya kan? Kemudian di situ ada 2 wadah. Jadi kelarutan gula di dalam air, kita mau melihat pengaruh suhu terhadap kelarutannya. Nah, kira-kira dari 2 gambar ini gimana? Apa itu variabel bebasnya? Kira-kira. Ya, jadi variabel bebasnya adalah suhu dengan perbedaan wadah A tidak dengan pembakaran. Sementara wadah B adalah dengan pembakaran. Jadi pembakaran itu menyebabkan suhu itu meningkat. Ya kan? Ketika nanti diukur di termometer, otomatis wadah B itu lebih panas dibandingkan dengan wadah A. Kemudian variabel terikatnya. Dari suhu itu akibatnya apa? Kelarutannya kan. Apakah kelarutan gulanya lebih larut yang A atau B? Jadi variabel terikatnya adalah kelarutan. Ya. Kemudian yang ketiga variabel kontrolnya itu yang dibuat sama. Jadi nggak berubah. Nah, coba perhatikan lagi A dan B. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah yang pertama wadahnya ya. Wadahnya sama-sama. Kalau wadah A dari kaca, B juga harus dari kaca. Kemudian jumlah adukannya.
nggak boleh beda, harus sama. Kalau misalnya yang A 3 adukan, ya yang B harus 3 adukan juga dong, karena dia harus dibuat tetap atau sama. Yang ketiga adalah jumlah gulanya. Kalau jumlah gula di wadah A 1 sendok, yang B juga harus 1 sendok. Bila perlu ditimbang. Kalau misalnya 1 ons yang di wadah A, ya di wadah B harus 1 ons. Nah, kemudian apalagi jumlah airnya. Jumlah airnya juga nggak boleh beda, harus sama. Kalau misalnya yang di wadah A 70 mili, ya di wadah B harus 70 mili. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya variabel bebasnya suhu, variabel terikatnya kelengkapan gula, variabel kontrolnya adalah gelas, sendok, jumlah gula, cara mengaduk, stopwatch, termometer. Nah, itu harus sama. Kita lanjut. Prosedur kerja. Prosedur kerja ini merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dapat dibuat ringkas namun dapat digambarkan dengan cara yang tepat. Jadi digambarkan melalui apa? Diagram, biar dia lebih rinci gitu, lebih runut juga gitu. Jadi ingat ya, prosedur kerja ini dimana kita meletakkan alat, bahan, langkah-langkah. Jadi cara kerja kita gimana? Itu prosedur kerja. Setelah prosedur kerja, apalagi mengumpulkan data. Jadi setiap gejala yang ada di dalam percobaan harus dicatat, ya, disiapkan nanti sebagai bekal untuk analisis apapun yang terjadi di dalam percobaan itu atau langkah-langkah kerja itu tadi harus dicatat, ya. Ingat ya, dicatat. Kemudian setelah kita kumpulkan datanya, kita olah, kita analisis. Jadi biasanya ini alat yang paling efektif untuk mengolah dan menganalisis data adalah dengan tabel, dengan grafik. Nah, ini nanti dengan grafik dan tabelnya itu merupakan variabel terikat dan variabel bebas rata-rata ya. Jadi tabelnya itu isinya variabel bebas dan variabel terikat. Ingat ya, di dalam tabel itu isinya rata-rata mayoritas adalah variabel terikat dan variabel bebas. Nah, jadi ingat variabel adalah kunci penelitian. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara hasil eksperimen dengan hipotesis. Nah, jadi kalau hipotesisnya benar, ya berarti hipotesis itu yang dibuat di dalam kesimpulan, ya kan? Tapi ingat, jika hipotesis berbeda dengan kesimpulan, jangan ubah hipotesis. Jangan abaikan hasil penelitian. Beri alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai, dan berikan cara-cara yang mungkin dilakukan selanjutnya untuk menyusun ulang penelitian. Nah, setelah selesai ya, kalau masalah metode ilmiahnya selesai, tinggal terakhir adalah publikasi hasil. Jadi penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk dokumen. Isi dokumennya itu ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Ya, bagian awal itu biasanya halaman judul, ya kan? Halaman judul itu identitas kita, kemudian apa nama proyeknya, kemudian dari instansi apa kita, itu halaman judul. Kemudian prakata ini kayak sambutan gitu. Kemudian daftar isi, kemudian abstrak. Itu ya bagian pendahuluan ya, bagian awal. Kemudian bagian isi. Nah, bagian isi itu dibagi menjadi 3 bab nah, kemudian adalah bagian isi. Bagian isi ini dibagi menjadi 5. Ada bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu bab 1 itu ada latar belakang, identitas masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian di bab 2 adalah kajian pustaka. Di bab 3 adalah metode. Jadi bisa alat, bahan, prosedur kerja, itu di bab 3. Di bab 4 ada pembahasan, dan di bab 5 ada penutup, termasuk kesimpulan. Kemudian bagian akhir itu ada daftar pustaka dan lampiran. Itu dia. Jadi kita lihat nih salah satu contoh untuk kita membedakan masing-masing bagian di metode ilmiah. Nah, selanjutnya setelah kita tahu metode ilmiah,
kita harus tahu sikap ilmiah. Jadi di dalam metode ilmiah itu harus ada sikap ilmiah seorang peneliti. Jadi kita wajib punya sikap ilmiah ini. Apa aja sikap ilmiah yang kita punya? Yang pertama, rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu seorang ilmuwan itu harus tinggi. Jadi artinya dia tuh pingin mencari tahu lebih lanjut, mengkorak-karik data lebih lanjut supaya rasa ingin tahunya itu terpuaskan. Biasanya seorang ilmuwan itu rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian sikap kritis. Kritis itu artinya dia teliti. Kritis itu artinya teliti, ya kan? Kemudian terbuka. Terbuka, kalau salah ya diakui dong salah. Kalau misalnya ada masukan dari orang lain ya dilakukan selagi memang sesuai dengan apa yang diteliti. Objektif. Objektif itu artinya dia meliti yang dia teliti, bukan menyesuaikan perasaan. Kalau dia lagi senang ya dia meliti, tapi kalau dia lagi sedih dia nggak meliti, itu nggak bisa ya. Jadi objektif ya, memang harus diteliti gitu. Kemudian berani, dan yang terakhir menghargai orang lain. Arti menghargai orang lain ya, kalau ada karya orang lain tidak boleh diciplak, tidak boleh dicontoh. Oke, udah selesai pembahasan kita. Sekarang kita lanjut ke kuis. Nah, ini kuis nomor 1 ya. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan masalah atau menemukan ilmu pengetahuan disebut. Soal yang kedua, kejadian-kejadian yang berulang atau kejadian yang aneh sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa atau bagaimana kejadian itu terjadi disebut. Rapi mendapati pagi ini ketika mau mandi ternyata air sumur di rumahnya tiba-tiba berbau menyengat. Rapi penasaran ingin mencari tahu penyebab air sumurnya tiba-tiba bau. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Rapi akan menerapkan langkah-langkah di dalam metode ilmiah. Langkah Rapi menduga bahwa penyebab air sumurnya berbau menyengat karena ada bangkai tikus di dalam sumur. Termasuk langkah mana? Kemudian langkah Rapi mencari informasi di Google, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan air sumur berbau menyengat? Kira-kira langkah mana? Rapi membawa air sumur yang bau tersebut ke laboratorium lalu diuji menggunakan beberapa alat dan bahan yang telah disiapkan sehingga didapatkan jawaban penyebab air sumur tersebut bau. Kira-kira dia masuk kemana? Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan tugas selanjutnya yaitu setiap siswa berkelompok menyiapkan apa masalah yang terjadi di lingkungan, ya, di lingkungan masing-masing. Kemudian telitilah, carilah solusi dari masalah tersebut. Contoh masalahnya misalnya di lingkungan sampah, banjir. Oke.